Jadi dia si VDSL ini dia untuk HDTV, jadi TV kabel yang dia juga ada telepon service-nya. Gitu. Jadi kayak TV kabel zaman sekarang yang dia juga ada teleponnya, bisa buat TV kabel, bisa buat internet gitu. Ini ya ATUD yang di pengaturan VDSL di ATUD G9930 dengan utility frekuensi sampai 30 MHz. Ini modemnya VDSL ya, kayak root ya, emang modem itu macam router ya. Access network teknologi ini ada MDF, rumah kabel ke pelanggan. Ini ada OAN, rumah kabelnya ya, ini splitternya DDF, ini AGF, MSOAN tadi, analog dan DSL, ini Ethernet, SILP gitu. Nah ini ya, ini perubahan fundamental arsitektur akses, dimana dari semua all copper access network menuju narrowband itu pakai jaringan hybrid fiber optik gitu. Hybrid fiber copper, jaringan HFC yang saya jelaskan di sebelum materi ini. Jadi perubahan fundamental pengelolaan dan kompetensi SDM-nya untuk jadi engineer-nya untuk si pengelolaan akses network ini. Ini typical wire access configuration. Ini macam-macam configuration wire-nya untuk jaringan akses ini ya. Jadi ini mengoptimalkan MMSO1 yang mampu broadband akses. Ini jadi ada transformasi LE menjadi media gateway MSAN. Jadi ini kan rumah kabel awalnya, ini diubah jadi media gateway. Jadi akhirnya bisa untuk peningkatan kualitas dan penambahan kemampuan subscribernya. Jadi ditempatkan di sentral untuk akses kurang dari 3 km. Ini WiMAX deployment. Nah ini WiMAX, ini teknologi WiMAX untuk aplikasi fixed broadband wireless access. Jadi ini ada kita pemilihan teknologi, ada broadband wireline, corporate access dan backup solution, sama scattered and fast solution. Jadi meningkatkan kecepatan merespon pasar dengan solusi ini tadi. Sebagai solusi antara dan cepat jika kebutuhan wireline belum bisa dipenuhi. Jadi misalnya tempatnya jauh di pelosok desa, ini teknologi WiMAX atau mobil WiMAX ini cocok gitu. Ini contoh backbone transmission network, misalnya Telkom 1, Telkom 2, ini satelitnya. Nah ini misalnya ke sini, ini tiap provinsi gitu. Jadi nanti ada terang TDM switching, lokal TDM switching, internasional gateway, internet gateway. Ini ya secara garis besarnya gimana how we connected each other dengan sebuah network. Wah ini IP network evolution. Ini class 4 soft switch 2008 untuk 30 TDM. Untuk ini tuh modulasi untuk memang ini ya digital komunikasi. Ini split platform untuk multimedia configuring service. Jadi ini kan ringnya, jaringannya. Nah dari setiap terang ini
Itu apa isinya? Nah, ini isinya. Jadi ada IP backbone-nya, ada soft switch-nya, kemudian trunk gateway-nya gitu, ke PSTN access, ke telepon, pelanggan gitu. Ini dulu masih zamannya CDMA, masih ada Flexi dan apa Asia atau apa itu gitu. Broadband wireless access ini untuk total solution WiMAX dari BTS. Ini nyambung gini ya, ini fix backhaul internet, dan ini bisa ke home ini maksudnya wifi di home, mobile client, office building, ataupun hotspot di kayak kampus, another public services gitu. Ini Metro Ethernet Access about to FTTH, apa itu, fiber to the home. Kan tadi kan dari home building, kayak yang saya jelaskan di sebelumnya ya. Jadi memang jaringan akses itu kan dia berdasarkan sosiografis, demografis, dan geografis gitu. Ini typical configuration ya untuk Metro Ethernet Access. Ini cocoknya untuk fiber to the building, jadi untuk apartemen gitu. Apartemen atau perumahan ini juga bisa. Jadi antara blok ke blok, misalnya sini nih terang untuk blok A, ini terang untuk blok B, dimana ini ada, misalnya ada berapa klaster di blok A, blok B ini kayak gitu. Nah, ini the evolving wireless network, sama ya kayak tadi. Cuma bedanya di sini ada base station controllernya, controller untuk ketika ada traffic issue. Nah, maka dia ini ngontrol gimana untuk nanti configurationnya. Dari radio ini mancar ke tiap-tiap building di sini. Nah, ini the evolving wireless network yang lebih banyak lagi. Jadi nih maksudnya macam BTS-nya gitu ini nih. Ini fiber, ini ke OADM, CWDM modulation ya ini maksudnya. OADM, digital modulation. Ini fiber ke rumah-rumah, ini nanti kan tiap lantai itu dia ada aunnya sendiri-sendiri. Nah itu jadi gini, intinya dari teknologi akses yaitu kalian harus ketahui dulu macam-macam dari teknologi akses tembaga, kemudian optik. Nah, kemudian dari beberapa teknologi akses ini itu juga ada gimana cara traffic pengaturan jaringannya. Nah, itu tadi bisa dijelaskan. Kemudian penentuan geografisnya ya, diterapkan di mana, itu juga nanti akan beda-beda penerapannya kayak gitu. Dan semuanya kalian bisa lihat di standarnya itu di ITUT, jadi kayak gitu. Itu kesimpulan untuk jaringan akses kali ini. Jangan lupa kayak komen di bawah nama sama nim kalian, pastikan untuk absen, dan jangan lupa mind map-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.